An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Hak yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim atas muslim yang lain ada 5. Dan ini menunjukkan bahwasanya Islam bukan hanya mengatur ibadah kita, tetapi juga mengatur pergaulan kita, juga mengatur kehidupan kita bermasyarakat. Sampai bagaimana seharusnya ketika bertemu dengan saudara kita, Allah Azza wa Jalla mengaturnya. Di antaranya ada 6 atau 5 yang diatur di dalam syariat kita, dan itu merupakan haknya muslim atas muslim yang lainnya. Yang pertama kata beliau, raddus salam, menjawab salam. Perhatikan, bukan dimulai dengan raddus salam, menjawab salam. Dalam riwayat Muslim, idza laqitahu fasallim alaihi. Kita baca dulu, wa iyadatul marid. Yang kedua, menjenguk orang sakit ketika dia sakit di tengok. Yang ketiga, wattiba'ul janaiz, mengantarkan jenazahnya. Yang keempat, ijabatud da'wah, memenuhi undangan dia. Yang kelima, tashmitul aqis, menjawab orang yang bersin. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan di dalam riwayat Muslim, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Kalau tadi riwayat Bukhari Muslim ada 5, kalau sini ada tambahan 1. Idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau bertemu dengannya, ucapkan salam. Fa idza da'aka fa'jibhu. Jika dia mengundang engkau, penuhi undangan itu. Wa idza istansahaka fansahlah. Jika dia meminta nasihat, berikan nasihat itu padanya. Wa idza 'atasha fahamidallaha fashammithu. Dan jika ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah dia. Wa idza marida fa'udhu, ini yang kelima. Dan jika dia sakit, maka jenguklah dia. Wa idza mata fa'atbi'uhu. Dan jika ia meninggal, maka antarkan dia ke kuburannya. Ini hak dunia. Hak seorang muslim selama dia hidup di dunia, berakhir selama sampai dia meninggal. Yaitu meninggal, kita mengantarkan dia ke kuburan, selesai. Setelah dia meninggal dan setelah kita kuburkan, apakah selesai dan berakhir haknya seorang muslim? Enggak. Masih ada. Kita mendoakan dia, kita menziarahi kuburnya, kita mengucapkan rahmat kepada dia. Kita ulangi hadis ini. Yang pertama, haknya seorang muslim, atau dengan kata lain kewajiban kita terhadap kaum muslimin. Yang pertama adalah ketika bertemu ucapkan salam. Kenal enggak kenal salam. Anta qra'as salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Ucapkan salam pada orang yang kau kenal maupun yang tidak kau kenal. Memulai salam hukumnya sunnah.
dan menjawabnya adalah wajib. Dan wajib di sini barakallahu fikum kata para ulama bisa jadi wajib ain, bisa jadi wajib kifayah. Kapan itu wajib ain? Wajib ain itu kalau kita sendirian. Ada orang salam, wajib ain bagi kita untuk menjawab. Wajib kifayah kalau ada orang salam di jamaah. Saya tadi misal mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian jamaah menjawab, mungkin ada salah satu atau dua orang atau banyak mungkin yang tidak menjawab. Tidak menutup kemungkinan ada yang mungkin lagi sholat atau ada yang mungkin lagi persiapan. Saya sudah salam sehingga dia nggak konsentrasi dan nggak menjawab salam, nggak dosa. Kenapa? Karena fardu kifayah. Lain halnya kalau dia sendirian saya salam kepada dia dan dia nggak menjawab, dosa. Karena ketika dia sendirian wajib ain dia menjawab salam saya. Tapi ketika jamaah wajib kifayah dia menjawab salam, sehingga satu atau salah satu menjawab sudah mewakili yang lain. Itu makna fardu kifayah. Dikatakan oleh Rasulullah bahwa salam ini adalah sebagai sebab terjadinya saling mencintai satu dengan yang lain. Dan memang seperti itu. Oleh karenanya barakallahu fikum, saya nasihatkan di sini kepada kaum muslimin secara khususnya dan kepada kita semua di secara khusus dan kaum muslimin secara umum, kalau mau ingin hidup bermasyarakat dengan baik sebarkan salam. Anda yang berjenggot, Anda yang bercadar, cadar bukan penghalang Anda untuk salam dengan masyarakat. Cadar bukan penghalang Anda untuk mengucapkan salam pada laki tetangga Anda, apalagi ketemu di gang yang kadang-kadang hanya bisa dilewati motor. Temu papasan kadang dengan suami tetangga menurut baik. Wajar orang tersinggung. Ini orang mentang-mentang dia rajin sholat, saya tidak sholat, sama dia nggak najis. Wajar kan orang tersinggung. Mungkin menurut kamu dia bukan mahram. Mungkin menurut kamu dia laki-laki lawan jenis. Tetapi Anda kan tidak dosa mengucapkan Assalamualaikum, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Permisi Pak, jalan. Selesai. Apa urusannya di situ? Kecuali kalau dipersilakan masuk dalam rumah ngobrol berduaan, itu tidak boleh. Salaman jabat tangan misalnya bukan mahram. Terus sekedar salam. Jadi kadang-kadang terus terang barakallahu fikum, saya mengingatkan secara khusus, dan itu sering terjadi. Orang terkadang suaminya berjenggot, istrinya bercadar. Dia ngontrak atau ngekos di perkampungan yang padat penduduk. Istrinya kalau keluar ketemu tetangganya, suaminya, istrinya bahkan nunduk aja. Ke kios di depan rumah, di samping rumah, cuma beli sebatas keperluan Bu, beli telur 1 kilo. Itu toh yang dia omongkan. Berapa Bu? 13.000 bayar pergi. Ibu-ibu yang ada di situ tetangga pada berdatangan beli, semestinya kesempatan kenalan masyarakat baru, anggota baru. Assalamualaikum Bu, sehat Bu? Saya baru ngekos kemarin. Orang pun di situ ternyata ramah, ternyata enak, ternyata bermasyarakat. Tapi kadang-kadang diam kayak patung. Begitu dikasih telurnya, ini telurnya Mbak, kasih telurnya, ambil telur pulang. Begitu dia pulang, belum lagi nyebrang jalan, sudah satu toko mengunjingkan dia. Siapa sih itu Bu? Nggak tahu. Orangnya juga kayak gitu aja, tertutup banget. Datang cuma ngomongnya segitu aja, bisu kali ya. Mahal banget suaranya. Lakinya juga begitu.
nongkrong di depan rumah, bukannya dimanfaatkan kesempatan berhenti, assalamualaikum, kenalan, ngobrol, enggak. Waduh, ngerti gitu, langsung motornya tancap gas, terjang gitu aja. Baru 1 bulan 2 bulan udah nggak betah di situ. Ternyata masyarakat sini musuh sunnah, nggak senang dengan saya. Mereka nggak senang ketika melihat istri saya pakai cadar, saya pakai gamis, saya pakai jenggot. Mereka nggak senang. Bukan mereka nggak senang, kamu yang daplok. Itu sering terjadi loh. Saya bicara gini karena pengalaman. Sering terjadi. Ya barakallahu fiik, Rasulullah mengatakan antaqra as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ucapkan salam pada orang yang kau kenal maupun yang tidak kau kenal. Istrimu ketemu ibu-ibu tetangga, ketemu yang namanya sesama tetangga ya begitulah. Sebagaimana saya juga ketemu istri tetangga, assalamualaikum bu, sehat bu, alhamdulillah. Ustaz, kok ada perempuan di sana malah diajak ngobrol? Memangnya dia binatang? Allah Azza wa Jalla tidak mengatakan tundukkan pandanganmu. Allah mengatakan yaghdud, kullil mu'minina yaghdud min absarihim. Perhatikan itu ayatnya, orang kadang salah paham. Salah menafsirkan Al-Quran, ceritanya mau mengamalkan Al-Quran malah merendahkan orang. Kira-kira siapa orang yang gak tersinggung ketika diajak ngobrol sama sekali tidak dilirik wajahnya? Allah tidak mengatakan tundukkan pandanganmu, Allah mengatakan tundukkan sebagian pandanganmu. Allah tundukkan sebagian lain dengan tundukkan pandanganmu. Tundukkan pandangan artinya gak melihat sama sekali. Ustaz, saya mau tanya, ya bu gimana? Nunduk aja. Ada yang perlu dijawab, ya bu gimana bu? Orang nggak jadi tanya lah Ustaz. Assalamualaikum.